Kemudian apa lagi yang sifat mulutnya? Dhali'ul fami. Dhali'ul fami itu apa? Mulutnya tidak kecil dan sempit. Tetapi mulut Rasulullah itu agak besar. Ini dhali' ya, agak besar mulutnya. Artinya serasilah dengan wajah. Serasi dengan wajahnya, dengan hidungnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, muflajul asnan. Muflajul asnan ini sifat giginya. Jadi gigi serinya itu Bapak Ibu agak jarang-jarang sedikit. Jadi rupanya jarang-jarang itu menarik. Maka banyak sekarang orang buat kawat-kawat untuk menjarangkan gigi kan. Ada kawat gigi itu. Tapi jarang bukan jarang-jarang apa. Tapi jarang yang memang sifat bagus dalam gigi itu Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadika salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada maghrib ini kembali kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan solat maghrib serta kita duduk bersama dalam majlis ilmu kita, yang mana majlis ilmu kita ini adalah majlis Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yaitu mengenal sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita akan membaca sifat-sifat ini dalam sebuah buku yang disusun oleh seorang ulama besar yang dikenal dengan Imam At-Tirmizi, atau yang disebut dengan Shahibus Sunan. Beliau menulis dalam tulisan ini mengumpulkan hadis-hadis yang beliau sendiri yang meriwayatkannya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Rasulullah. Baik sifat-sifat itu yang berhubungan dengan sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sifat kepribadian beliau. Kita sudah membaca beberapa hadis sampai hadis ke-8 ya. Ke-7 dalam nomor Bapak Ibu sekalian. Yang mana hadis yang ke-8 ini agak panjang. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Hasan bin Ali, yaitu cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Hasan bin Ali ini dia berjumpa dengan Rasulullah, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia waktu itu masih kecil, masih digendong. Jadi kalau kita masih digendong, waktu kecil meninggal kakek kita, disuruh orang menggambarkan kakek kita gimana, bisa enggak kira-kira? Kan masih waktu kecil kan, di pikiran masih anak-anak, ingatan belum fokus. Oleh karena itu Hasan bin Ali ini dia sangat rindu kepada kakeknya Rasulullah SAW. Bukan hanya dia, semua umat Islam merindukan untuk berjumpa, duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita
dikumpulkan nanti oleh Allah bersama Rasulullah dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Tapi Hasan bin Ali kepingin dia itu mendapatkan penjelasan dari seseorang tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik sifat fisik yang ingin dia hafal sendiri. Kepada siapa dia bertanya? Maka dia bertanya kepada saudara ibunya Fatimah. Karena ibunya Hasan bin Ali siapa? Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Fatimah ini punya saudara seibu tapi tidak sebapak. Namanya Abu yang dikenal dengan Ibnu Abi Hala atau dikenal dengan Hindun bin Abi Hala. Saya sudah bilang Hindun ini salah satu nama oleh orang Arab, bisa dinamakan kepada laki-laki, bisa dinamakan kepada perempuan. Di Hindun itu tidak harus. Tapi kalau Hindun kasih nama laki-laki aneh ya, karena Hindun nama laki-laki. Di Arab juga begitu, ada yang nama laki-laki, ada yang nama perempuan. Jadi di sini Hindun ibni Abi Hala ini anak laki-lakinya Abi Hala. Abu Hala itu adalah suaminya Khadijah sebelum Rasulullah menikahi. Di Rasulullah menikahi Khadijah. Khadijah itu seorang wanita yang janda. Jadi tidak aib ya bahwa anak muda menikah dengan janda. Tapi ya Rasulullah SAW sendiri menganjurkan anak muda ya carilah yang perawan, yang gadis, kata Rasulullah. Jadi pernah seorang sahabat namanya Jabir, jadi dia mencari istri. Dengar dari Rasulullah calon istrinya itu janda. Maka Rasulullah tegur dia, tidakkah seorang gadis yang kau cari? Tidak ada lagi gadis katanya yang bisa kau nikahi, karena dia seorang yang anak muda. Jadi ya Rasulullah SAW kan memberikan pelajaran. Tapi ya dengan begitu berarti akan tidak ada masalah, tidak ada aib. Rasulullah SAW menikah dengan Siti Khadijah, dan Khadijah pernah punya suami. Dan dari suaminya itu dia sudah punya anak. Anaknya itu salah satu namanya Hindun ibn Abi Hala. Lalu Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah, kemudian melahirkan pula beberapa orang anak. Salah satu anak Rasulullah yang lahir atau dari ibunya Khadijah, dari Siti Khadijah itu adalah Fatimah. Berarti Fatimah dengan Hindun saudara seibu. Berarti Fatimah sekarang punya anak Hasan, Husain. Berarti Hindun ini bagi Hasan adalah sebagai apa namanya, kalau bahasa kita paman, ya. Karena saudara laki-lakinya ibu. Walaupun saudara laki-lakinya ibu yang seibu, tapi itu tetap paman. Dalam bahasa Arab namanya khal. Kalau dia saudara laki-lakinya bapak kita, itu namanya ammun. Itu ya sambil belajar bahasa Arab kan. Kalau bahasa kita paman semuanya, tidak ada masalah. Kenapa dia bertanya kepada Hindun bin Abi Hala Hasan bin Ali? Karena Hindun bin Abi Hala ini dikenal di tengah-tengah sahabat wa kana wassafan. Dia ini dikenal sebagai orang yang jago mensifati orang. Karena ada di kalangan kita ini kadang-kadang, Pak, si Anong, coba kamu jelaskan gimana dia. Pintar sekali dia menjelaskan gimana matanya, gimana telinganya, bagaimana. Dan dia ini adalah wakana wassafan, begitu dalam hadis itu, bahwa beliau ini Hindun bin Abi Hala adalah seorang yang paling jago menggambarkan, mensifati fisik ataupun sifat Rasulullah SAW kepada orang banyak. Kenapa? Karena kedekatannya dengan Rasulullah. Karena dari awal-awal dia ini, Hindun ini sudah masuk Islam. Maka Hasan bin Ali bertanyalah kepada Hindun bin Abi Hala,
tolong berikan kepada saya gambaran jelas tentang kakek saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata siapa? Hasan bin Ali kepada Hind bin Abi Hala, sa'altu khali Hind bin Abi Hala wa kana wasafan an hilyatin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana ashtahi an yasifa li minha syai'an ata'allaqu bihi. Itulah kata Hasan bin Ali. Jadi dia berkata, saya bertanya kepada pamanku, khalku Hindun bin Abi Hala, dan dia adalah seorang yang jago mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya bertanya kepada beliau tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya kepingin sekali dia memberikan gambaran kepadaku tentang Rasulullah untuk aku hafal dan selalu aku ulang-ulang dan aku bayangkan. Itulah. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari hadis ini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa penting mengetahui sifat-sifat Rasulullah. Sebagaimana Hasan bin Ali kepingin dia ada orang yang mensifati Rasulullah untuk dia hafal, untuk dia selalu membayangkan, untuk selalu dia pegang. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Hasan bin Ali saja begitu, tentu ke Bapak Ibu kita sebagai umatnya, sebagai orang-orang yang sangat mencintainya, bahkan cinta Rasul kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada segala yang ada di dunia ini. Itulah umat Rasulullah. Maka salah satu cinta itu apa? Bukti cinta itu adalah salah satunya selalu teringat, ya, yang dicintai itu. Maka orang cinta kepada Allah tapi tak pernah ingat Allah, cinta namanya itu. Dia cinta kepada Allah tapi tak pernah menyebut nama Allah. Maka salah satu indikator berat bahwa orang itu cinta kepada Allah, lisannya tak pernah berhenti menyebut, mengagungkan nama Allah. Maka ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Maka walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Begitu juga cinta kita kepada Rasulullah, kepingin kita tahu bagaimana Rasulullah. Baik, kita kemarin sudah membaca Bapak Ibu sekalian apa yang telah disifati oleh Hindun bin Abi Hala ini tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu yang disifatinya kemarin adalah masalah Bapak Ibu sekalian sifatnya secara umum. Maka dikatakannya kan Nabi SAW fakhman. Fakhman itu adalah dia itu berwibawa atau punya tempat yang sangat mulia di dada-dada sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penampilannya, sifatnya itu adalah sangat berwibawa dan agung. Jadi aziman fi awsafihi. Setelah itu mufakhaman. Dia itu sangat dimuliakan oleh para sahabatnya, dan juga semua orang yang melihatnya pasti tertarik dan punya simpati kepada beliau. Mufakhaman. Dia itu fakhman, dia dalam sifatnya itu adalah mulia dan agung. Kemudian dia mufakhaman, diagungkan oleh orang yang bertemu dengannya, orang yang bersahabat dengannya, dan setiap orang yang melihatnya. Maka dia berwibawa kalau bahasa kitanya. Kemudian dia mensifati, itu sifat Rasulullah ya secara umum di mata semua orang. Jadi dia itu manusia agung, dalam dirinya dia punya sifat-sifat mulia, kemudian dia diagungkan oleh semua orang yang bertemu dengannya. Kemudian bagaimana sifat wajah Rasulullah? Jadi apa saja yang disifatinya? Setelah itu wajahnya Rasulullah. Yatala'la wajhuhu tala'lu al-qamari lailatal badri. Wajah Rasulullah itu bercahaya seperti cahaya bulan di malam, yaitu cahaya bulan purnama yang disebut dengan Lailatul Badri. Maka kan ada nyanyi tala'al badru alaina. Badru itu apa? Bulan purnama yang
Cahaya bulan, cahaya matahari kan lain. Kalau cahaya matahari menyengat, panas. Berteduh kita dibuatnya. Tapi kalau cahaya bulan, ada sejuk, terang. Ini. Maka wajah Rasulullah itu begitu. Seperti indahnya orang melihat bulan purnama di malam purnama. Di malam keberapa biasanya itu? 13, 14, 15 Lailatul Badri. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah sifat wajahnya, sifat perawakannya, tingginya. Tingginya sedang. Tapi dia tinggi sedang. Artinya apa? Tidak terlalu tinggi dan tidak disebut pendek. Itu namanya atwal minal marbu'. Kemudian beliau menjelaskan juga bagaimana sifat kepalanya. Azimul hama. Azimul hama itu kepalanya agak besar. Kemudian sifat rambutnya. Ya. Jadi bagaimana coba Hindun mensifati Rasulullah kepada Hasan bin Ali. Mulai dari sifatnya secara umum, orangnya berwibawa sekali. Kemudian bagaimana wajahnya. Setelah itu bagaimana kepalanya. Kemudian bagaimana rambutnya. Tapi sebelum itu perawakannya. Perawakannya dulu, tingginya. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, kepalanya. Setelah itu rambutnya. Rambutnya ikal. Ya. Kemudian bagaimana juga sifat rambutnya. Ini farakat aqiqatuhu faraqaha. Kalau seandainya rambutnya itu dipisahnya seperti menjadi dua. Kalau tidak, maka dibiarkannya rambutnya terurai. Kemudian ini adalah sifat rambutnya. Berapa pula panjang, gambaran panjang rambutnya. Panjang rambutnya yujawiru sya'ruhu syahmata uzunaihi idza huwa waffarahu. Jadi kalau Rasulullah memanjangkan rambutnya, maka rambutnya itu panjangnya. Karena Rasulullah botakkan kepalanya. Khususnya ketika dia umrah. Ketika dia haji, botak itu licin. Karena Rasulullah SAW ketika umrah kali pertama, Bapak Ibu sekalian, jadi jangan pula dibayangkan Rasulullah itu rambutnya tak pernah dipotongnya, tak pernah dipotong. Tapi kalau dia memanjangkannya paling panjang, yaitu menutup daun telinganya dan menyentuh itu paling panjang. Tapi dia kadang-kadang memendekkan rambutnya dan bahkan membotakkan rambutnya. Botak rambut kapan? Ya dalam kondisi ibadah umrah. Maka ketika umrah kali pertama, Bapak Ibu sekalian, tahun ke-6 atau ke-5, itu dia datang ke Mekah. Setelah dia hijrah, setelah itu datang ke Mekah dengan 2.000 atau 3.000 orang sahabat. Dia tidak kepingin perang, tapi kepingin umrah ke Ka'bah. Tapi di satu tempat namanya Al-Hudaybiyah, kan terkenal kan ada tempat namanya Hudaybiyah. Di Hudaybiyah itu dicegat oleh orang Arab, Quraisy, tak boleh masuk. Cegat, kamu tak boleh masuk. Kami cuma ingin umrah saja, ingin tawaf saja, kata Rasulullah sahabat. Tak boleh. Kalau masuk mati. Ini mereka siap perang, membunuh kalau seandainya paksa masuk. Akhirnya terhentilah Rasulullah di situ. Kemudian dikirimlah oleh Rasulullah SAW sahabat untuk berunding, melakukan perundingan. Ini bagaimana caranya? Kalau kami tidak boleh masuk sekarang ini, apa konsekuensinya? Maka berunding. Siapa yang dikirim berunding? Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan ini orangnya adem, orangnya bijak, orangnya lembut, menarik ya kalau dia berunding itu. Sifat ketuaannya itu nampak sekali, ketokohannya. Maka disuruh Rasulullah dia berunding. Kemudian dia terhormat di kalangan orang-orang Quraisy itu. Karena dia dari keluarga-keluarga terhormat juga. Tetapi apa yang terjadi? Seminggu ditunggu-tunggu, Utsman tak datang. Kemudian muncul pula lah isu hoax. Berita hoax ini. Berita hoax ini gawat Bapak Ibu sekalian. Tahu berita hoaxnya? Berita hoaxnya apa? Utsman telah dibunuh. Dahsyatnya Pak. Disuruh. Maka itu pantang itu. Di zaman dulu kalau di dalam perang itu Pak, di zaman-zaman mereka sampai sekarang. Kalau utusan diutus untuk berunding, tiba-tiba dibunuh, itu penghinaan sekali.
Maka tersebarlah isu Utsman tak datang-datang. Kemudian muncul isu bahwa dia telah dibunuh. Kumpulkan Rasulullah sahabat semua. Sahabat kumpulkan Rasulullah untuk apa? Siap perang. Untuk membela darah Utsman. Ini sudah main-main ini. Maka terjadilah sebuah perjanjian. Di situ namanya perjanjian Bai'atur Ridwan. Itu kisahnya. Maka di Bai'atur Ridwan, perjanjian Ridwan itu, yaitu janji mati untuk perang. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua sudah salam, siap, semua sahabat. Cuma ada beberapa orang tak mau salam dia, tak mau bai'ah. Rupanya dia orang munafik. Jadi munafik itu kemana Rasulullah pergi menyusup sampai sekarang. Nah, kalau ada orang-orang Islam, hati-hati. Di dalamnya ada munafik. Kadang dia sekarang jenggotnya panjang Pak. Semua. Jadi dia itu kalau munafik itu masuk dia sebagaimana ciri jamaah itu masuklah situ dia. Kemudian dia kuasai ilmunya Pak. Kadang-kadang dia menjadi pemimpin dalam kelompok atau diikuti oleh tertipu orang. Itu alhamdulillah, kembali Quran, kembali kepada sunnah, kembali kepada ulama. Itu yang paling apa? Jangan sembarang diikut orang. Ulama yang akan diikut. Kalau kita ingin betul-betul kembali kepada Quran dan Sunnah, yang paling tepat itu ikut ulama. Karena mereka lah yang paling faham Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi, ada munafik tidak mau. Bapak Ibu sekalian, tapi rata-rata semua sudah sepakat. Setelah sepakat untuk perang, tiba-tiba Utsman muncul. Itu jangan salah. Rupanya beritanya apalagi di media itu sekarang. Auzubillah, saya Bapak Ibu sekalian memang mengucap kita. Kemarin ada berita solat Idul Adha 100.000 di Amerika tidak ada pakai mask. Rupanya 3 tahun yang lalu Pak, sebelum zaman Corona. Kemarin muncul Pak video, auzubillah. Saya sampai dikirimin video itu oleh Majelis Ulama dari pusat. Ketua Majelis Pusat dikirimnya video. Dan dia komentari video itu. Astagfirullahaladzim, orang Riau ini keterlaluan, sebiadab inilah yang terjadi ya Pak. Rupanya video yang mana ketika itu mulai terjadi. Memang video itu jadi di Kampar Pak. Di Kampar itu jauh-jauh sebelum Corona itu. Sebelum Corona. Video itu ada tenaga honorer meminta hak mereka. Tetapi mereka sudah dibawa berunding, sudah diapa, tapi mereka membuat sifat anarkis, apa? Akhirnya Satpol PP ngusir mereka dengan cara keras. Sampai di situ ada gambaran agak ditendang apa, karena memang mereka memaksa, jangan masuk juga. Akhirnya dilakukan tindakan. Dibuat berita, coba. Umat Islam di Riau dilarang sholat Idul Adha, ditendang-tendang. Astagfirullahaladzim. Saya sendiri tahu berita itu sudah lama. Bapak Ibu ya hati-hati sekarang. Astagfirullahaladzim. Zaman ini. Jadi jangan sembarang tiba berita itu di-share. Mereka buat Pak, setelah itu kontennya mereka yang nyusun sendiri. Ini berbahaya sekali Bapak Ibu ya. Jadi kembali kita kepada masalah Hudaybiyah itu ya. Akhirnya Rasulullah SAW, saya ingin menggambarkan bahwa Rasulullah itu sering juga dia mencukur kepalanya, tidak berambut. Itu maksudnya. Jadi setelah terjadi Utsman berunding, rupanya sudah ada kesepakatan dibuat bahwa tahun ini jangan dulu umrah, tapi kalian akan diberikan umrah tahun depan. Tetapi dibuatlah janji. Siapa begini, adalah poin-poinnya. Poin-poinnya itu setelah ditulislah di depan Rasulullah perjanjian itu. Yang menulisnya Ali tulis. Tapi orang Quraisy kan gitu macam-macam. Maka perjanjian itu, kesepakatan itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata orang Quraisy? Tak.
Kami tidak terima itu Ar-Rahmanir Rahim. Bismillah saja. Suruh hapus. Apa kata Rasulullah? Hapus Ali, tidak ada masalah. Ali kan geram sekali ini orang kok. Setelah itu apa? Pihak pertama yang berjanji, pihak yang kedua, kan ada pihak pertama, pihak kedua. Muhammad Rasulullah. Oh tidak, Rasulullah kami tidak akui. Hapus itu katanya. Merah muka sahabat itu. Umar bilang perang aja. Dia kata, ngapain ini begini-gini. Kita rendah sekali ini katanya, hina sekali. Menulis Rasulullah tak boleh. Kata Rasulullah, Pak, hapus. Muhammad saja. Masya Allah. Kemudian ada poin-poin itu. Umar, sahabat-sahabat menilai. Poin itu merendahkan Islam. Tapi Rasulullah menerima. Karena sahabat tidak melihat, Pak. Rasulullah kan pandangannya jauh. Dan dia dibimbing oleh wahyu. Walaupun Umar itu cerdas, sahabat-sahabat cerdas. Tapi mereka tidak melihat apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Akhirnya terjadilah perjanjian, tapi semuanya kesal sahabat-sahabat itu. Setelah terjadi perjanjian, orang Quraisy pun pulang. Kemudian perjanjian itu tidak boleh masuk Mekah tahun ini. Maka semuanya diputuskan pulang ke Madinah. Tapi sebelum pulang ke Madinah, tentu mengamalkan ayat dalam Al-Quran itu, yaitu wa atimmul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum. Fa in uhsirtum itu kamu kalau sudah berniat haji, sudah pakai niat pasang ihram dan niat, sempurnakan pelaksanaannya. Jangan berhenti di jalan. Tapi kalau kamu terkepung, terhalang oleh sesuatu. Kan terhalang sekarang tuh. Karena diancam perang. Sudah. Maka di situ kamu melepaskan kain ihram. Di situ kamu pertama lepaskan kain ihram kamu, tapi sebelum melepaskan ihram apa? Sembelih hewan dulu. Setelah sembelih hewan cukur rambut. Setelah cukur rambut baru pakai pakaian biasa baru balik. Begitu tuh hukumnya. Di tempat kita dikepung itu. Kalau Bapak Ibu pergi haji umrah begitu hukumnya. Maka Rasulullah pertama suruh sembelih. Ya sudah, sekarang sembelih. Siapa yang bawa hewan, sembelih. Setiap onta, seekor onta 7 orang. Seekor sapi 7 orang. Setiap kambing satu orang. Itulah asalnya korban itu. Onta 7, sapi itu 7. Jadi kalau apa dasarnya? Kalau Bapak Ibu ditanya apa dalilnya? Berkorban itu kalau sapi 7 orang 1 ekor boleh, kemudian onta, kemudian kambing yang 1. Di kejadian Hudaybiyah itulah. Karena itu Bapak Ibu sekalian sama dengan korban. Dan korban sama hukumnya dengan itu. Lalu Bapak Ibu sekalian sembelihlah semuanya. Setelah itu apalagi prosesi yang harus kalian? Mencukur rambut. Cukur semua rambut kalian, kata Rasulullah. Tak ada yang mau cukur Bapak Ibu sekalian. Tak ada yang mau cukur satupun. Tak ada yang cukur. Akhirnya Rasulullah masuk ke dalam kemah. Kemudian dalam kemah itu ada Ummu Salamah. Jadi istri yang Rasulullah bawa ketika itu siapa? Ummu Salamah. Jadi kalau istri banyak, yang bawa 1. Jangan banyak-banyak bawa. Jadi Rasulullah SAW itu biasa diundi tuh, sekalian diundi Rasulullah itu. Siapa yang keluar, itu. Jadi Ummu Salamah dibawa. Jadi Rasulullah masuk kemah, Rasulullah kesal. Kenapa kesal? Karena perintahnya untuk mencukur rambut itu tidak digubris oleh sahabat. Dan sahabat bukan dia menantang perintah Rasul, tidak. Tetapi mereka masih kesal. Mereka tuh masih memilih mau perang karena ini merendahkan itu. Jadi Rasulullah agak kesal masuk kemah. Ummu Salamah bilang, apa yang terjadi Rasulullah? Agak murung nih, kesal saya lihat. Itulah gimana ini. Orang-orang saya suruh mencukur rambut, mereka tak cukur seseorang pun. Mana caranya ini? Dia kata Ummu Salamah, gampang ya Rasulullah. Itu. Jadi istri kalau pusing-pusing suami, jangan ditambah pula pusingnya. Orang suami kan lagi bermasalah, ya kasih kurang ajar itu orang bang apa, itu tidak boleh. Istri harus tampil memberi solusi. Apalagi bapak,
Bapak kalau istri ngadu di rumah, jangan diikuti, diluruskan aja. Tapi apa? Lihat kan, kalau ada dia merisaukan, nangis dia, bawa senyum. Itu aja nangis. Gitu. Jadi dibuat ringan. Jangan tambah berat. Oh ya apa? Kiamat dunia nanti dalam rumah itu stres semuanya. Rasulullah gitu juga. Rasulullah kadang-kadang begitu. So, istri yang pintar. Kadang-kadang istri yang apa? Rasulullah yang Bapak Ibu sekalian. Jadi siapa namanya? Ummu Salamah bilang sama Rasulullah, gampang ya Rasulullah. Gini aja ya Rasulullah. Ini pisau. Sekarang engkau bawa keluar, suruh seseorang mencukur rambutmu. Kamu mulai dulu ya Rasulullah. Coba lihat nanti semuanya ikut. Nah ya udah, Rasulullah bawa pisau, dia panggil sahabat, cukur rambutnya. Setelah mereka melihat Rasulullah mencukur rambut dah botak, semua mereka ikut. Begitulah cerdasnya Ummu Salamah. Artinya Rasulullah, kamu botak licin Rasulullah itu. Di iza wafarahu, ketika dia memanjangkan rambutnya, maka panjangnya. Ini di dalam hadis ini yang dijelaskan oleh Hindun bin Abi Hala, yujawiru sya'ruhu syahmata uzunaihi iza huwa wafarahu. Jadi rambutnya itu melewati daun telinganya apabila dia memanjangkannya. Di dalam hadis yang lain disebut sampai ujung rambutnya itu terurai di sampai ke bahunya. Kalau dia memanjangkannya. Baik Bapak Ibu sekalian, kemudian apa warna kulit Rasulullah setelah rambut Rasulullah begitu dia ikal rambutnya, kemudian dia panjang sampai terurai, apa pula warna kulit Rasulullah? Azharul launi. Azharul launi ini warnanya, kulitnya putih, tapi bercampur dengan sedikit merah. Jadi bukan banyak merah seperti orang barat, tidak, sedikit merah. Itu warna kulitnya. Setelah itu bagaimana bentuk dahinya? Wasi'al jabini. Dahinya luas. Ini sifat dahinya. Kemudian bagaimana sifat alis matanya? Maka azajjal hawajib. Jadi di sini ini kan ada tulang di atas mata ini. Ini namanya hawajib ini. Dan di situ tumbuh rambut, bulu. Bulu itu namanya bulu alis mata. Maka di sini dikatakan bahwa dahinya itu panjang, lebar. Setelah itu azajjal hawajib, bahwa Bapak Ibu sekalian dia memiliki bulu yang azaj. Azaj ini dikatakan oleh ulama di dalam maknanya adalah tul atwal. Artinya dia punya alis yang panjang, memanjang. Di sini kan. Kemudian alisnya itu sempurna. Sempurna, tetapi di sini ini di tengahnya itu tidak bertemu. Jadi bukan alisnya itu bertemu di sini, tapi terpisah dengan satu. Kalau dia begini mengurutkan terpisahkan begini nih. Tidak ada urat ya yang memisahkan di situ. Maka dikatakan di sini fi ghairi qaranin. Qaranin itu tidak bertemu dua alisnya itu. Tapi dia melingkar seperti bulan sabit dan memenuhi pas ujung matanya. Itu yang kan ada orang cuma sampai di sini Pak alisnya. Tapi ada orang sini penuh menutup sampai kepada ujung dua mata. Kemudian alisnya itu tebal, memanjang. Ini yang dijelaskan oleh Hindun bin Abi Hala di dalam alisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada bainahuma irqun yudirruhul ghadab. Jadi di antara dua alis ini ada pemisah, sedikit urat. Irqun itu ya. Yang mana kalau seandainya dia lagi begini marah, tu nampak muncul sedikit di situ. Tapi dia memisahkan antara dua alis itu. Kemudian juga di sini setelah itu bagaimana sifat hidungnya? Aqna al-irnin. Ini hidung Rasulullah bagaimana?
Maka kalau kita di sini Bapak Ibu panjang, kalau bahasanya hidungnya mancung. Maka di sini fakana fi amfihi syai'um minatul, bahwa di hidungnya itu sedikit panjang, artinya dalam bahasa kita dia berhidung mancung. Namun dan juga dikatakan apa sifat hidungnya, lahu nurun ya'luhu. Jadi kalau ada orang melihat di atas hidungnya itu nampak cahaya. Itu lahu nurun ya'luhu. Di atas hidungnya itu nampak cahaya. Yahsabuhu man lam yata'ammaluhu asyab. Jadi kalau orang yang tidak mengamati betul wajah Rasulullah itu, dikiranya hidungnya itu datar begini. Padahal hidungnya itu kan begini, mancung. Tapi karena cahaya itu kalau dari jauh orang mengira tertutup itu oleh cahaya itu. Nampak bercahaya. Tapi kalau saya kata nampak, kalau dari dekat baru nampak hidungnya mancung. Maka di sini man lam yata'ammalhu asyab, yaitu belalai hidungnya itu kelihatan tinggi karena cahaya tadi. Kelihatan tinggi dari pangkalnya. Padahal dia tidak seperti itu. Kenapa? Karena dia dibungkus oleh cahaya itu. Setelah dia mensifati hidung, kemudian semua tadi yang kita jelaskan, kemudian disifati pula jenggotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jenggot Rasulullah? Kassul lihya. Kassu itu maknanya tebal jenggotnya. Kasiful lihya. Dan kita sendiri tahu bahwa ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk memanjangkan jenggot. Tapi nanti juga Bapak Ibu dalam hadis-hadis yang lain ada pula sifat jenggot Rasulullah itu. Dia jenggotnya tebal, panjang, tapi bersih dan rapi. Tidak berserak-serak kiri ke kanan, tidak terurus. Jadi Rasulullah itu selalu bawa sisir untuk menyisir jenggotnya dan menyisir rambutnya. Jadi orang-orang yang memanjangkan jenggot, jangan panjangnya saja yang ditiru. Tapi lengkap sunnah jenggot itu ditiru. Bagaimana itu? Rapi, ya, pemandangannya teratur, bersih, disisir, diurus. Nah, ada orang kadang-kadang penting berjenggot katanya, walaupun dia ke sini. Ngeri pula lihat, ya kan? Bapak Ibu ya. Jadi pelajari bagaimana sunnah Rasulullah. Karena gini, kadang-kadang orang ya memandang sunnah ini satu-satu, tidak lengkap. Contoh ya, orang sholat tarawih lah umpamanya. Sholat tarawih itu, sunnahnya Rasulullah itu apa? 8 rakaat, 11 rakaat. Dia tidak tahu. Aisyah menjelaskan, kan hadis Aisyah itu, hadis Sahih Bukhari. Aisyah dalam di ujung hadis itu, dia tidak pernah sholat malam Rasulullah lebih daripada 11 rakaat. Tetapi kalian jangan tanya betapa panjangnya sholat Rasulullah. Pernah diikuti oleh seorang sahabat bernama Huzaifah. Diikutinya sholat malam Rasulullah itu. Rakaat pertama, baca Fatihah, setelah Fatihah, surah Baqarah. Habis Baqarah, siap-siaplah Huzaifah di belakangnya untuk ruku'. Dia sudah selesai katanya. Habis surah Baqarah, sambung Rasulullah surah Ali Imran. Tamat pula Ali Imran, Pak. Sambung lagi satu rakaat itu. Maka ada orang, Pak, diambilnya rakaatnya, tidak diambilnya kualitasnya. Ini masalahnya ini. Jadi kalau mengambil sunnah Rasulullah itu lengkap, komprehensif. Kalau Anda mengambil 11, ya panjang. Terus sahabat itu, Umar ketika menyuruh sholat tarawih, itu kan diturunnya itu 23 rakaat. 20 rakaat sholat tarawihnya. Ya, karena kan tergantung. Maka ulama berbeda pendapat. Dalam sholat-sholat seperti itu, kita memilih lama berdiri atau memilih banyak sujud. Mana yang lebih afdal, lama berdiri atau banyak rukuk dan sujud? Maka di situ ada 2 pendapat.
Ada memilih lama berdiri lebih afdal walaupun sedikit rukuk dan sujudnya. Maka pilih saja 8 rakaat. Maka bagi orang ulama yang mengatakan dalam solat itu lebih banyak rukuk dan sujud lebih afdal. Semakin banyak rukuk dan sujud semakin afdal. Berarti apa? 20 rakaat lebih afdal karena lebih banyak rukuk dan sujud. Sekalipun jumlah juz yang dibaca sama. Maka yang 8 dan 20 seharusnya sama-sama 1 juz. Kalau dia memilih 8 rakaat 1 juz, berdirinya lama. Kalau dia memilih 1 juz tapi 20, berdirinya agak sebentar, 1 halaman rukuk sujud. Jadi ini enggak, sudah dipilihnya 8 aja rakaat itu yang sunnah. Setelah itu ayatnya inna a'tainaka qul huwallah, inna a'tainaka qul huwallah. Ya 5 menit selesailah tarawih. Ada yang bilang sunnah. Jadi begitu. Ada juga orang sekarang dijaganya sunnah jenggot, sunnah isbal. Tapi sunnah senyumnya Rasulullah. Ya. Bercahaya muka Rasulullah. Nak di contohnya, yang penting ya kalau kita mau contoh semuanya, Rasulullah itu orangnya suka senyum. Ada sahabat mengatakan, dan banyak, saya tak pernah bertemu Rasulullah kecuali dia itu dah sunnah itu. Ada pula orang melihara jenggot, itu kan tidak isbal, tak salam lagi. Katanya sunnah. Rasulullah bilang apa? Ucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan orang yang tak. Ini bahayanya Bapak Ibu sekalian. Orang mau memisahkan sunnah. Itulah sebabnya agama ini kata Allah, udkhulu fis silmi kafa. Masuk ke Islam ini kafa. Jangan paruh-paruh. Yang satu diambil, satu yang lain tidak. Maka kalau kita milih-milih, Pak, milih-milih. Kalau Bapak Ibu disuruh milih-milih, ada orang tak berjenggot tapi orangnya sopan, akhlak, sama-sama rajin sholat tapi tak berjenggot dia. Tapi ada orang berjenggot masam aja mukanya. Bapak pilih yang mana? Ini mohon maaf ini. Semuanya senyum sunnah, jenggot Tapi kalau milih-milih seperti dia. Maka kita harus bawakan kepribadian Rasulullah dalam hidup kita itu totalitas. Jangan paruh-paruh. Nanti membuat Islam ini malah, ini Bapak Ibu sekalian. Saya senang sekali, banyak orang kalau saya di Saudi sana, di Mesir. Banyak orang jenggot Pak, tapi senang melihatnya. Kenal, wajahnya manis ya. Orangnya lembut. Orang sopan. Rasulullah itu kan lembut orangnya Pak. Kalau bicara dia dengan sesama sahabat itu, Masya Allah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Hai Muhammad, dengan sebab rahmat kasih sayang Allah, kamu itu orang lembut. Lembut Rasulullah. Nanti ada sifat-sifat Rasulullah. InsyaAllah kita bahas. Jadi ini masalah Bapak Ibu jenggot. Jenggot itu sunnah. Sebagian ulama mengatakan memelihara jenggot itu hukumnya wajib. Itu banyak ulama mengatakan wajib itu haram mencukur jenggot. Dia mencukur. Kemudian kalau memendekkan gimana? Juga di situ. Ada semuanya ada perbicaraan ulama. Ada yang mengatakan Bapak Ibu sekalian, jadi ada 3 mazhab itu. Tapi 2 yang masyhur. Kalau untuk mencukur, menghabiskan sama sekali, itu Bapak Ibu ada yang mengatakan haram. Ada yang mengatakan makruh, ya. Kemudian kalau dia memendekkan, Bapak Ibu sekalian, ada yang mengatakan selama dia berjenggot itu adalah hukumnya, tapi itu sebagian kecil boleh. Ada lagi malah yang menjelaskan masalah jenggot ini jangan terlalu panjang, tapi digenggam, cukup 1 genggam, melebihi 1 genggam itu dipotong. Ya itulah namanya Bapak Ibu. Namun apa? Yang lebih baiknya lepaskan, tetapi dirapikan, dibersihkan. Sebagaimana Rasulullah SAW memeliharanya. Jadi di sini kasiful lihya.
Dia membiarkan apa dan itu banyak sekali Bapak Ibu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam hadis yang sahih juga Rasulullah pernah bertemu dengan orang rambutnya acak-acakan, jenggotnya acak-acakan. Lalu Rasulullah tegur. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Supaya apa? Penampilan orang beriman itu bersih, rapi, indah, menyenangkan semua orang melihatnya. Itulah yang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, sahlul khaddaini. Ini asyalul khaddaini dalam satu riwayat. Ini Bapak Ibu sekalian adalah pipinya ya. Ini pipinya Bapak Ibu sekalian, khad itu ini khad. Ini pipinya tidak tinggi seperti ini. Itu kan sesuai dengan wajah Rasulullah itu adalah bulat, tapi tidak bulat sekali, tapi bulat agak lancip, tidak pula lancip sekali. Maka di sini asyal khaddaini, khadda artinya apa? Dua pipinya tidak tinggi, tidak menonjol. Karena kalau menonjol Pak itu biasanya indikator orang gemuk itu biasanya. Kalau gini menonjol, dia tak menonjol dia. Laisa murtafi'ataini. Kemudian apalagi sifat, jadi dari hidung, sifat pipi, tadi juga ada alis mata. Kemudian apalagi yang sifat mulutnya, dhali'ul fami. Dhali'ul fami itu apa? Mulutnya tidak kecil dan sempit, tetapi mulut Rasulullah itu agak besar. Ini dhali' ya, agak besar mulutnya. Artinya serasilah dengan wajah, serasi dengan wajahnya, dengan hidungnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, muflajul asnan. Muflajul asnan ini sifat giginya. Jadi gigi serinya itu Bapak Ibu agak jarang-jarang sedikit. Jadi rupanya jarang-jarang itu menarik. Maka banyak sekarang orang buat kawat-kawat untuk menjarangkan gigi kan. Ada kawat gigi itu. Tapi jarang bukan jarang-jarang apa. Tapi jarang yang memang sifat bagus dalam gigi itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian dari itu membawa kepada keindahan. Daqiqul masrubah. Ini sifat ke bawah. Sudah wajah selesai. Kemudian daqiqul masrubah ini artinya adalah dari pangkal lehernya sampai ke pusar ada seperti garis. Yang mana itu adalah bulu yang tumbuh. Jadi dadanya berbulu seperti garis lurus. Dari dada sampai ke pusar. Kemudian ka'anna unuqahu jidu dumyah fi safa'il fidda. Ini kemarin ini sifat lehernya ya. Ini keindahan leher. Saya sendiri bagaimana yang membahasakannya Bapak Ibu sekalian. Seperti leher kendi. Leher kendi itu gimana itu? Ini orang-orang yang kecantikan yang bisa membahasa Indonesia. Tapi yang penting apa? Lehernya itu adalah ideal sekali. Dengan kepalanya, dengan badannya. Badinun mutamasik. Badinun mutamasik ini sifat badannya. Dia ada kursus lengkap itu. Mu'tadil khalqi sebelumnya. Artinya bahwa orangnya itu sedang. Kemudian badinun mutamasik. Badin mutamasik ini sifat badannya. Badannya itu berisi, kemudian padat. Tapi walam yakun bil mutahham. Dalam hadis yang lalu, dia tidak disebut gemuk. Jadi badinun itu badannya padat dan boleh kita katakan kekar. Kemudian sawaul al-batnu was sadr. Antara dada dan perut rata. Kemudian Bapak Ibu sekalian ada lebar bidak antara bahunya. Ini aridus sadraini. Ba'idu ma bainal kibaini dakhmul qaradis. Ini semua sudah kita apakan. Anwarul mutajarrid. Ini Bapak Ibu bercahaya seluruh bagian-bagian dari badannya itu yang tidak ada bulu di situ. Mausulun bainal labbati was surrati bi sya'rin yajri kal khat. Itu adalah menggambarkan antara pangkal leher dengan pusar itu ada bulu yang tumbuh. Kemarin kita berhenti di tawiluz zandaini. Ini tak ruas tulang hastanya itu Bapak Ibu agak panjang. Ini maknanya syasnul kaffaini, kemudian tebal
dua telapak tangan dan dua kakinya, dua telapak kakinya. Sa'ilul atrab, kemudian jari jemarinya itu agak panjang. Kemudian khamsul akhmasaini, artinya Bapak Ibu sekalian ada lekukan di tumit kita itu yang menonjol ke atas. Itu tidak terlalu tinggi katanya. Itu. Sifatnya itu yang disebut dengan khamsanul akhmasaini. Yang bagian yang tidak menyentuh bumi ketika dia berdiri, itu Bapak Ibu sekalian tidak terlalu tinggi tetapi adalah pertengahan. Masihul qadamaini, kemudian Rasulullah kakinya itu licin, yang mana tidak ada di situ pecah-pecah. Nah, kemudian terakhir Bapak Ibu, yambu anhumal ma', yang mana kalau kaki itu licin tidak ada singgah air di situ, maka air akan mengalir. Iza zala qala'an, insyaallah kita sambung setelah azan. Silakan azan terlebih dahulu. La ilaha illallah. Allahumma rabbah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sambung sampai akhir hadis ini. Setelah Hindun bin Abi Halam mensifati seluruhnya wajah Rasulullah, bagaimana bahunya Rasulullah SAW. Sekarang sifat jalannya Rasulullah SAW. Iza zala qala'a, apabila beliau berdiri bangkit ingin berjalan, zala qala'a, artinya dia mengangkat kakinya itu dengan tegap. Dia kan ada orang menghantam kakinya itu tegap, artinya kuat. Jadi dia itu tidak mengangkat kakinya kalau mau berdiri itu Bapak Ibu seperti orang mau mati. Ada orang kan sambil megang punggung, gitu, bukan gitu. Tegap berdirinya, menunjukkan dia orang kuat. Di raf'ul mutamatwit al-mutasaqil. Wa innama yarfa'u ma raf'ar rajulil qawi syadid. Dia kalau dia suruh berdiri mengangkat kaki itu langkahnya tegap seperti seorang laki-laki yang kuat. Yakhtu takaffiyan. Ini maknanya apa? Dia itu melangkah dengan langkah yang agak laju. Jadi langkah beliau itu Bapak Ibu memang itu sifat dirinya. Langkahnya itu agak panjang, tidak pendek. Berarti kan orangnya kan dia tidak terlalu tinggi tapi tinggi dan langkahnya panjang. Dan dia berjalannya cepat. Bagaimana cepatnya? Seperti orang turun dari bukit atau dari gunung, dari dataran tinggi ke dataran rendah. Kemudian di sini dikatakan wayam shihaunan. Haunan ini walaupun dia cepat jalannya tetapi sopan. Dikelihatan sopan. Karena ada orang cepat tapi sembarangan, gaya orang sembrono. Dia enggak. Dia cepat, tegap, tetapi santun, Pak. Dan di situ kelihatan sakinah, tenang. Itu gimana itu sifatnya? Dan jalan cepat itu menunjukkan orang bersemangat. Dan orang mencepat itu punya berjalan kosong. Tapi kalau orang santai, kemana itu? Cari angin katanya. Itu susah itu. Itu santai aja. Mandang kiri, mandang kanan. Karena itu kan orang ngabisin umur itu, Pak. Lambat juga mati dia kata gitu. Tapi kalau orang berjalan cepat, Pak, kemudian apa? Itu artinya dia punya tujuan. Ada hal yang ingin diselesaikannya. Maka kita tuh begitu. Nah, kalau kan tidak ada, ya mau jalan. Kan cari angin. Maka ya, kemana? Cari duit. Itu bagus. Kemana? Pergi kerja. Tapi kemana? Cari angin. Lah. Angin tak perlu dicari. Di rumah itu juga duduk, apa angin juga ada. Tak perlu dicari. Duit yang perlu dicari. Jadi ini apa aja. Intermezzo saja. Wa izal tafata ilfata jami'a. Apabila dia menoleh ke belakang. Tapi itulah sebagai yang mensyarah hadis ini. Apabila menoleh itu menoleh ke belakang. Maka dia menoleh dengan seluruh badannya. Kadang-kadang kan dipanggil orang dari belakang. Dia menoleh. Bapak Ibu sekalian, jadi tidak dia pernah
menoleh cuma dengan wajahnya begini. Tapi dia palingkan. Begitu juga kalau ada sahabat dia tak begini dia, tapi dia hadapkan semua badannya. Jadi apabila dia melihat ke belakang, dia tidak hanya memutar kepalanya, tapi memutar badannya semuanya. Ini menunjukkan bahwa beliau itu orangnya santun, orangnya sopan, orangnya simpatik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, khafidut tarfi. Dia selalu pandangannya tunduk. Dia selalu lebih banyak memandang ke bawah. Coba Bapak Ibu kalau lihat ada orang memandang ke bawah dengan jalan apa? Itu orangnya terkesan berwibawa. Sudah badannya tegap, kemudian pakaiannya rapi, kemudian orang sudah badannya memandang ke bawah. Itu Bapak Ibu sekalian menunjukkan bahwa orangnya sopan dan santun. Khafidut tarfi, selalu menundukkan pandangan. Melihat ke bumi itu lebih banyak daripada dia melihat ke langit. Arti kalau bahasa kita, lebih banyak dia menunduk daripada menengadah. Kalau kita banyak menengadah daripada menunduk. Rasulullah enggak, dia lebih banyak menunduk. Maka dalam Quran kan ada perintah kepada orang beriman, laki-laki beriman, perempuan, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, menundukkan pandang. Kalau begini-gini Pak, nampak dunia ini semua. Maka mata ini semuanya membuat kita cinta dunia. Kalau kita tutup mata kita enggak lihat mobil orang mewah, rumah orang besar, apa. Tapi kalau begini, nanti jatuh hati cinta wah, saya pengen punya rumah seperti ini. Saya pengen mobil seperti bersepeda, lihat mobil orang. Apa ini sepeda? Orang punya mobil, saya bersepeda. Tundukkan, lihat aja sepeda kita itu, jangan lihat punya orang. Itu kayak naik pesawat kita itu. Tundukkan pandangan daripada melihat dunia ini. Apalagi Bapak Ibu laki-laki. Apalagi ke zaman kita ini, perempuan buka-buka aurat. Kalau begini aja. Tapi jangan pula menundukkan pandangan, nanti nabrak tiang pula. Bukan begitu Bapak Ibu ya. Tapi ini adalah sopan dalam berjalan, dan dia menundukkan pandangan dari hal-hal yang mengganggu hatinya. Itu rahasia. Kalau kita bahas tentang menundukkan pandangan, luar biasa. Itulah sifat Rasulullah, dan dia lebih banyak dia menundukkan pandangan daripada menengadah. Itulah bahasanya. Atwal min nazari lis sama, jullu nazarihil mulahazah. Kalaupun dia memandang sesuatu, dia memandang dengan penuh catatan. Dia memandang dengan penuh pelajar. Di mulahazah itu dengan penuh catatan. Artinya orang yang ingin mengambil dari pandangannya itu satu hal, mungkin masalah yang ingin diselesaikannya, mungkin sesuatu yang ingin dicatatnya, kemudian untuk Bapak Ibu sekalian menjadi perhatian dia kalau dia memandang. Jadi kalau dia memandang satu, bukan pandangan kosong, tapi ada di situ pandangan yang mulahazah, yaitu pandangan yang seksama, pandangan yang mengundang di situ Bapak Ibu catatan. Oleh karena itu, kemudian juga pandangan dia bukan pandangan Bapak Ibu pandangan hirs, itu tamak. Dia memandang sesuatu karena dia kepingin, pangan sesuatu tidak. Jadi tidak. Jadi di sini pandangan tafakur, pandangan ta'ammul ya, mengamati, kemudian pandangan tadabbur. Itu maksudnya pandangan Rasulullah. Artinya kalaupun memandang dia memandang itu untuk mendapatkan pelajaran, untuk mengamati. Yasuqu ashabahu. Yasuqu ashabahu itu maksudnya apa? Kalau dia berjalan dengan sahabatnya, maka dia berjalan di belakang. Dia tidak selalu di depan. Ini mulianya Rasulullah SAW. Karena ada orang kalau mau berjalan mau depan aja. Maka dia itu Yasuqu. Artinya yamshi fi saqatihim. Artinya dia mendahulukan sahabat-sahabatnya di hadapannya, dan dia berjalan di belakangnya. Ini banyak sekali kisah Bapak Ibu. Kalau dia dalam perang, Rasulullah SAW kalau perang dia depan, ketika perang. Tapi kalau ketika balik, dia di belakang. Di belakang itu apa? Ya itu tradisi Rasulullah SAW. Kemudian juga di belakang untuk apa? Memantau. Maka siapa-siapa tentara yang tinggal, maka banyak kisah-kisah Rasulullah di belakang dan ketemu. Salah satunya kisah dia dengan Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah pernah Bapak Ibu ketemu Jabir di belakang ketinggalan.
semua rombongan sudah berangkat, Jabir masih duduk. Apa kamu duduk belum berangkat? Onta saya tidak bisa berjalan ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Diambil suatu dipukul onta itu. Langsung onta itu. Karena onta itu tua. Sehingga Jabir ketika sudah berniat tinggalkan onta begini untuk apa lagi gunanya ini. Mau pergi dia berjalan kaki aja. Lihatnya, kenapa kamu lambat? Ini onta saya tak mau jalan lagi Rasulullah. Udah tua ya Rasulullah. Dipukul Rasulullah onta itu. Langsung naik, berdiri onta itu. Berjalan dengan laju. Sehingga dipotongnya rombongan semuanya. Kata Rasulullah, di jalan Rasulullah ikuti dia. Onta itu tadi. Berjalan dia berbare. Jabir, kau jual enggak onta itu sama saya katanya. Itu kata Rasulullah. Itu hadis itu Bapak Ibu, wah panjang hadisnya itu luar biasa. Banyak pelajaran di situ. Kau jual enggak? Ya enggak lah ya Rasulullah. Sekarang apakah Jabir menolak untuk menjual itu karena dia tidak mau menjual Rasulullah, atau Rasulullah Jabir kepengen tidak mau dijual tapi dihibah kalau memang Rasulullah ingin mau? Tidak ya Jabir, saya tidak mau jual Rasulullah. Tidak, saya mau beli sama kamu. Tidak. Rasulullah. Maksudnya Rasulullah kepengen, Jabir pengen saya kasih aja sama kamu. Tidak, saya beli. Akhirnya Rasulullah, saya beli 100 ukiah. Mau? Mau. Akhirnya karena Rasulullah minta ngotot, ya silakan Rasulullah. Tapi saya minta catatan. Saya jual sekarang, tapi kamu beri kesempatan saya dulu untuk menunggangnya sampai ke Madinah. Jadi transaksi jual belinya di jalan terjadi. Tapi Jabir membuat syarat supaya onta ini dipakai dulu, ditunggang sampai ke Madinah. Nanti kalau sudah sampai ke Madinah, saya serahkan ke rumah kamu Rasulullah. Lalu Bapak Ibu tiba di Madinah, Jabir serahkan ontanya. Setelah itu apa? Bapak Ibu sekalian dikasih duit Rasulullah. Ini duitnya. Akhirnya Jabir pergi. Setelah Jabir pergi, panggil Rasulullah seorang. Sini kamu. Kau antarkan onta ini lagi kepada Jabir. Atau Jabir ketika itu dipanggil. Setelah diambil duit, Jabir sini. Kau kira saya memang kepengen onta kamu ini? Bukan itu maksud saya. Saya kepengen ngasih kamu duit. Sekarang kan duit sudah kamu ambil. Sekarang ambil ontanya. Pulanglah Jabir dengan duit dan onta. Allahu Akbar. Itulah mulianya Rasulullah, Bapak Ibu. Bisa kita buat seperti itu tuh. Allahu Akbar. Itu menarik ya kisah-kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu, begitu dia cara berjalan, yabduru man laqiyahu bisalam, dan dia selalu pertama. Siapapun yang ditemuinya, dia yang memulai salam. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, kalau ingin mencontoh sunnah Rasulullah, kapanpun siapapun yang kita temui, kita harus pertama jangan ditunggu orang memberi salam. Kita yang memulai salam. Itu Bapak Ibu sekalian saya sampaikan. Selesai hadis ini yang dijelaskan oleh Jabir, Bapak Ibu sekalian, tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada sifat fisik, kemudian juga ada sifat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah besok kita akan sambung bagaimana sifat Rasulullah yang disifati oleh seorang sahabat yang bernama Jabir bin Samurah. Insyaallah pada minggu yang akan datang. Dan menarik Bapak Ibu sekalian, nanti sifat-sifat mulia Rasulullah akan kita jelaskan setelah ini. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.